Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kabar buruk dari Malaka. Adakah yang baik itu datang dari Kabupaten Malaka? Tentu ada dan pasti banyak. Tetapi kali ini saya memberikan kabar buruk yang saya tangkap dari berbagai media. Itu terkait kasus kekerasan seksual yang menimpa CT 13 tahun, seorang siswi kelas 1 SMP. Para pelaku yang diduga berinisial NT dan GT sudah berulang kali melakukan kekerasan seksual terhadap korban pada kesempatan yang berbeda. Hal ini dimungkinkan karena difasilitasi oleh pengelola kos-kosan berinisial PD yang diduga melakukan eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke Polres Malaka pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 yang lalu. Dalam catatan Lembaga Perlindungan Anak NTT, dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, sejak Desember 2021 sampai dengan saat ini, LPA mendapatkan laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Malaka sebanyak 5 kasus. Bahkan dalam pantauan LPA, proses hukum kekerasan seksual terhadap anak di Malaka itu berjalan sangat lamban. Karena itu, LPA NTT berpendapat bahwa terhadap peristiwa kekerasan seksual terhadap anak, dalam hal ini yang menimpa CT 13 tahun itu, sudah semestinya para pelaku dikenakan sanksi pasal berlapis karena telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara spesifik, kekerasan seksual diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 76, poin B menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terhadap kasus dari Malaka ini, saya punya beberapa perspektif. Yang pertama, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Malaka mengindikasikan bahwa lingkungan sosial di Malaka sudah tidak aman dan tidak nyaman lagi bagi anak-anak. Nasib dan masa depan anak-anak kita sedang dipertaruhkan oleh para penjahat seksual itu. Maka tugas penting tetaplah berada pada keluarga untuk menjaga anak-anaknya dan memberikan pemahaman yang baik mengenai pendidikan seks. Yang kedua, kita berharap aparat penegak hukum harus respons dan tanggap terhadap persoalan semacam ini. Tangkap dan penjarakan para pelaku. Beri efek maksimal. Toh, undang-undang dan regulasi sudah secara jelas mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dipidana dan dihukum seberat-beratnya. Perlakukan hukum itu sama di hadapan semua orang. Jangan tebang pilih. Jangan pilih kasih. Jangan tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ketiga, aparat penegak hukum harus menjadi problem solver, pengurai persoalan. Jangan menjadi a part of problem, bagian dari persoalan. Maka, anak korban kekerasan seksual harus diperlakukan dengan ramah,
melalui unit TPPA. Kasus pelaporan Aibda Ade oleh Regina Amelia Doh karena diduga telah melanggar disiplin dengan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap korban dan bersuara tinggi terhadap korban. Itu tidak perlu terjadi jika aparat penegak hukum itu paham aturan, paham tupoksi, dan paham tata cara penanganan kekerasan terhadap anak. Semoga laporan itu segera ditindaklanjuti oleh pimpinan para polisi itu demi terciptanya keadilan bagi korban. Yang keempat, jangan anggap sepele berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin sering terjadi. Para predator seksual terhadap anak itu ada di mana-mana. Maka orang tua, jika ada kasus, harus berani melaporkan itu. Dan kalau sudah dilaporkan oleh pihak-pihak terkait, maka tugas aparat penegak hukum adalah memprosesnya secepat mungkin. Jangan dibikin lamban. Para penjahat seksual itu harus ditangani dengan efek jera maksimal. Yang kelima, mari kita dukung penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tidak saja di Kabupaten Malaka, tetapi juga di daerah lain di Nusa Tenggara Timur ini. Saatnya elemen sipil proaktif terhadap kasus-kasus ini. Prinsipnya, jaga anak-anak kita, tertibkan lingkungan kita, dan penjarakan penjahat seksual terhadap anak. Kasus dari Malaka itu memprihatinkan, miris. Kita harus belajar dari sana. Aparat penegak hukum harus belajar dari kasus ini. Yang jelas, berikan rasa keadilan itu terhadap anak korban kekerasan seksual. Terima kasih, salam hormat, dan salve.